Salam sejahtera bagimu, Amanginang. Sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bersuara kepada kami, dan kami diperkenankan untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Amin. Firman kehidupan bagi kita untuk hari ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat bagaimana kita dikasihi Tuhan. Saya coba mengajak kita dalam sebuah permainan singkat. Coba kepalkan tanganmu dan usahakan kepalamu begitu lengket. Dan usahakan kamu begitu menyukainya. Sampai akhirnya ketika saya memberikanmu sebuah buku, kamu tidak bisa menerimanya. Dan ketika saya mengajakmu bersalaman, kamu juga tidak bisa. Karena kamu terlalu menyukai untuk menggepalkan tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, permasalahan kita juga sama dalam kehidupan beriman. Seringkali kita terlalu menyimpan kelemahan kita, permasalahan kita. Padahal Kristus sedang mengulurkan tangannya. Ia telah memberikan kita kesempatan untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat yang menggambarkan situasi, kondisi Rasul Paulus yang secara manusiawi. Ia menderita apa yang disebut duri dalam daging. Dia pakai kata sklops atau duri. Dalam teks Yunaninya, duri ini secara harafiah adalah tiang yang tajam. Ini bukan sekedar duri mawar yang kecil, tetapi sesuatu yang menusuk dari dalam dan menyakitkan. Dan duri itu ada. Yang bagi Paulus, dia katakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata ini juga menunjukkan supaya kemuliaan Allah bernaung di kemah suci, sebagaimana di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya boleh serahanakan pergumulan itu. Paulus sedang depresi. Paulus sedang mengalami penyakit fisik. Dia sedang mengalami penganiayaan. Tapi apapun pergumulan itu, Paulus ingin kita tahu, Paulus yang merasa sangat terganggu itu, ternyata bukan meminta Tuhan untuk mencabut atau membuangnya. Bahkan dia 3 kali menyatakan itu. Dia ingin mengatakan kepada kita, biarlah duri itu, pergumulan itu, kelemahan itu tidak melulu berbicara tentang Tuhan yang mencabutnya. Tapi ingin mengatakan kepada kita, di dalam kerapuhan ada kekuatan Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakmampuan kita, ternyata Tuhan ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tahu dalam sebuah istilah yang disebut dengan topeng atau demas. Topeng diistilahkan adalah sebuah perasaan takut, ketakutan, bahwa kita tidak sehebat yang orang pikir. Kita takut ditolak, takut tidak diterima. Kita takut hingga akhirnya membutuhkan topeng. Rene Brown pernah mengatakan bahwa kerentanan
bukanlah tanda kelemahan, tetapi ukuran keberanian yang paling akurat. Ketika kita berani mengaku, saya tidak tahu, saya butuh bantuan, adalah sebuah pengakuan sejati sebagai manusia. Dan Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia melepaskan topeng kerasulannya dan menunjukkan duri dalam dagingnya harus dikenal orang. Bukan untuk orang mengasihinya, tapi orang tahu dengan bahasa yang dia pakai, cukuplah kasih karuniaku. Bukan pas-pasan. Kata cukup ini mengatakan sepenuhnya memadai. Seperti air yang terus mengalir dalam sebuah wadah yang bocor. Meskipun bocor, wadahnya tetap penuh karena alirannya tak berhenti. Tapi ketika alirannya berhenti, tempat itu akan kehilangan air. Paulus mengatakan kepada kita, biarlah kasih karunia Tuhan yang terus mengalir itu, yang tak pernah dibiarkannya berhenti, diperadapkan dengan kelemahanmu, kelemahanku, menunjukkan ketidakmampuan kita, kerapuhan kita, kondisi tanpa kekuatan. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Bagaimana dengan kehidupanmu tahun 2026 ini? Apakah masih ada duri di tahun 2025 yang masih kamu bawa? Apakah duri itu telah menutup kasih karunia Tuhan untuk kamu rasakan? Apakah kamu sudah mengatakan cukuplah kasih karuniaku? Dan secara empati Tuhan berkata, aku tak mungkin meninggalkanmu. Dan Tuhan juga akan berkata, aku mungkin tidak bisa mengubah keadaanmu hari ini secara langsung. Walaupun aku bisa. Tapi aku akan mengubah kapasitas hatimu untuk menanggung pergumulan itu. Dan aku menuntunmu keluar. Inilah kasih karunia Tuhan di tahun 2026 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus tidak sedang bermegah dengan berkata aku kuat, aku mampu. Atau sebaliknya dia katakan aku bisa. Tapi dia berkata hari ini aku lemah, tapi di situ Tuhan ada. Aku sakit, tapi aku dikuatkan Tuhan. Bagimu yang sedang berjuang dari sakit, mari katakan hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus. Banyak dari kita yang setiap hari mungkin dalam diri kita ada duri yang menghambatmu. Sedang berjuang sakit, sedang berjuang ternyata keluarga juga sedang bergumul gitu ya. Atau sedang berjuang di perkuliahan ternyata ada tantangan di luar sana yang tidak bisa menerima keberadaanmu dan mungkin agamamu. Atau mungkin dari support orang-orang yang mengasihimu tidak terlihat gitu ya. Mungkin dari kita banyak kegagalan. Itulah duri yang ada sampai hari ini dan terus menghantui kita. Atau penyakit yang tak kunjung sembuh dan rasa lelah karena ekonomi yang tidak semakin baik atau tidak berkembang. Kita justru malu dan membuat topeng yang baru. Kita merasa lemah. Kita tidak merasa bahagia karena tidak merasa dicintai. Hari ini kita lagi-lagi diajak berhenti berpura-pura. Berdoalah dengan jujur. Berhenti menghakimi diri. Ubah perspektifmu tentang duri tadi. Bahwa itu bukan hukuman. Tapi semakin mengingat bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Andalkan karunia Tuhan, grace, gunakan itu, ingatkan itu, bahwa keselamatan Tuhan tidak pernah berhenti. Dan terakhir, jadikan kelemahanmu sebagai jembatan untuk menolong orang lain bahwa kamu pernah menang, dan mungkin sedang berjuang dan akan menang ketika duri itu datang. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Dalam Yunani kuno ada seorang raksasa yang bernama Antarius. Ia adalah petarung yang tak terkalahkan. Selama kakinya menyentuh
bumi. Setiap kali ia dibanting ke tanah, ia justru mendapat kekuatan bangkit lebih perkasa. Ia dikalahkan hanya ketika Herakles mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, memutus hubungannya dengan tanah. Tanah itu adalah kerendahan hati dan pengakuan atas kelemahan kita. Selagi kita masih mengakui kita butuh Tuhan, percayalah, selama kamu masih membumi dan merasakan bagaimana orang yang berjuang, sadar bahwa kita lemah di hadapan Tuhan, saat itu kesombonganmu tidak akan pernah lebih tinggi daripada kerendahan hatianmu. Saat itulah kita akan tahu bergantung kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk mendekat kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Karena kamu tidak perlu untuk menjadi sempurna agar menjadi berharga di mata Tuhan. Cukup menjadi milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Selamat beraktivitas. Selamat mencintai Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Walaupun duri dalam daging kami, tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk kami melihat rencana Tuhan. Kami menang dan kami dikuatkan untuk menjadi berkat karena perintah Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.